Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Kita memasuki bab yang keempat, yaitu tentang beradab dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu adab dalam berpakaian. Di dalam Al-Quran, pakaian bahasa Arabnya yaitu libas, thiyab, dan sarobil. Kata libas disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Adapun kata siab sebanyak 8 kali dan sarobil sebanyak 3 kali. Libas pada mulanya artinya penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Adapun kata libas digunakan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Sedangkan kata sarobil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Di dalam berpakaian ada beberapa adab. Yang pertama yaitu adab menutup aurat tidak ketat dan tidak transparan. Ketika kita menggunakan atau memakai pakaian, maka harus menutup aurat tidak ketat dan tidak transparan. Adab selanjutnya dalam berpakaian yaitu berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Ketika kita akan memakai pakaian dan melepas pakaian, maka kita disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab berpakaian selanjutnya yaitu tidak menyerupai pakaian yang dipakai lawan jenis. Seorang wanita tidak dianjurkan untuk memakai pakaian seorang laki-laki. Begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki tidak dianjurkan untuk memakai pakaian seorang wanita. Ini adalah adab dalam berpakaian. Selanjutnya yaitu adab dalam berhias. Apa itu berhias? Berhias dalam bahasa Arab yaitu tazayyana yatazayyan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah. Berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Adapun secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan ataupun yang lain, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Adab yang pertama yaitu berhias tidak tabaruj al-jahiliyah, tidak merangsang lawan jenis. sekedarnya saja, tidak berlebihan.
kedua yaitu berhias untuk niat beribadah kepada Allah, bukan untuk kesombongan. Memperelok diri dengan niat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berhias juga dilarang menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Selanjutnya itu tidak boleh menato tubuh berhias dengan simbol non-muslim. Tidak boleh menato tubuh dan tidak boleh berhias dengan simbol non-muslim. Ini adalah adab dalam berhias, yaitu dengan niat beribadah kepada Allah dan tidak boleh memakai simbol-simbol orang non-muslim. Selanjutnya yaitu adab dalam perjalanan atau musafir. Dalam perjalanan kita diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berdoa ketika berangkat dalam perjalanan dan sampai tujuan. Ketika kita meninggalkan rumah, kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dan apabila kita menggunakan kendaraan seperti motor, mobil dan lain sebagainya, maka kita berdoa terlebih dahulu, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Dan apabila kita sudah sampai tujuan juga dianjurkan berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Adab selanjutnya yaitu diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat, menggabungkan sholat dan meringkas sholat. Selanjutnya yaitu bertamu, yaitu bersilaturahmi. Memang silaturahmi bertamu ini adalah salah satu anjuran apabila umur kita ingin panjang dan rezeki kita ingin diluaskan oleh Allah, maka sambunglah silaturahmi, maka bertamulah. Di dalam bersilaturahmi, bertamu, ada beberapa adab. Yang pertama yaitu ketika kita akan bertamu, meminta izin masuk maksimal 3 kali. Ketuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih belum dibukakan, masih belum dijawab, masih belum direspon, maka kedua kalinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih belum juga dibukakan, direspon oleh tuan rumah. Ketiga kalinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih belum juga dibukakan, maka kita beranjak untuk pergi dari tempat tersebut dan lain waktu kita bertamu bersilaturahmi kembali, karena kemungkinan tuan rumahnya sedang istirahat atau tuan rumahnya sedang tidak ada di rumah. Adab selanjutnya yaitu ketika kita akan bersilaturahmi, bertamu, maka berpakaian yang rapi dan yang pantas. Tentunya menutupi aurat, tidak ketat dan tidak transparan. Karena ketika kita berpakaian yang membuka aurat, takutnya akan menimbulkan fitnah, menimbulkan rangsangan, menimbulkan kemudorotan di dalam
masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu ketika kita akan bertamu, seorang laki-laki dilarang masuk rumah apabila yang ada di rumah hanya perempuan, karena ditakutkan akan menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Adab selanjutnya yaitu menerima tamu. Sebelumnya yaitu adab bertamu, dan sekarang yaitu menerima tamu. Di dalam menerima tamu juga ada beberapa adab. Yang pertama yaitu harus berpakaian rapi dan sopan, menutupi aurat, tidak ketat dan tidak transparan. Seorang tuan rumah ketika akan menerima tamu dianjurkan untuk berpakaian yang rapi dan sopan. Selanjutnya yaitu seorang wanita dilarang menerima tamu laki-laki apabila dia sendirian. Apabila ada seorang laki-laki bertamu kepada seorang wanita, biarlah seorang wanita tersebut tidak usah membukakan pintu, tidak usah menerima tamunya, karena takut akan menimbulkan fitnah. Dan selanjutnya yaitu tuan rumah ketika menerima tamu maka menjamu sesuai kemampuannya. Buat punyanya air putih saja, maka suguhkanlah air putih. Apabila ternyata tuan rumah memiliki rezeki yang lebih, yang banyak, maka suguhkanlah hidangan-hidangan yang menyenangkan bagi seorang tamu. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.